Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Alfia Noviana dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019 Universitas Tikubang, Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah website. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian serta fungsi dari HTML, CSS, dan JavaScript. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website dan kemudian diakses dalam sebuah browser. Fungsi dari HTML membuat halaman website menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser, membuat link menuju halaman website lain dengan kode tertentu atau hypertext. CSS adalah kumpulan kode-kode yang bertujuan untuk memperindah dan mengatur layout halaman web agar lebih elegan dan menarik. Fungsi dari CSS merancang, mengubah, mendesain, dan membentuk halaman website sehingga lebih fungsional dan menarik. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh website programmer atau website developer. Fungsi dari JavaScript yaitu menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Pertama, kita buka pada browser, kita cari Infinity Free. Setelah itu, kita klik Sign Up Now. Kita tunggu sebentar. Karena kemarin saya sudah membuat akun, maka kita keluar dulu dari akunnya. Kita klik Sign Up. Kita masukkan email. Isikan password. Kita centang juga I'm not a robot. Setelah itu, create new account. Kita buka Gmail. Kita akan mendapatkan pesan dari Infinity Free. Kita buka, kemudian klik Verify email address. Setelah muncul, kita klik Create Account. Kita ketik pada subdomain. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan dengan nama keripik tempe syukur. Setelah itu kita pilih domain extension. Saya akan memilih .net. Setelah itu, klik Search Domain. Setelah itu, centang pada I'm not a robot. Klik Create Account.
klik View in Client Area. Kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, kemudian kita refresh. Setelah kita refresh tadi, kita akan mendapatkan pesan di Gmail kita dari Infinity Free. Kita buka. Jika di sini sudah terdapat tulisan 72 Hz, maka artinya akun kita sudah jadi. Tinggal kita menunggu 3 hari sampai akun kita bisa digunakan. Nah, sebelum membuat sebuah website, kita harus membuat sebuah rancangan atau program sesuai keinginan kalian melalui Notepad++. Di sini, saya sudah mempunyai beberapa program, dan ini adalah contoh program yang akan saya gunakan dalam membuat website nanti. Setelah kalian selesai membuat program, jangan lupa kalian menyimpan dengan format .html. Kalian simpan semua program-program kalian pada satu folder. Pada tampilan rancangan website yang telah saya buat, saya menggunakan fungsi dari HTML, CSS, dan JavaScript. Pada foto saya ini, saya menggunakan fungsi dari HTML Image. HTML Image berfungsi untuk menampilkan desain dan tampilan dari halaman website. Kemudian pada tulisan teknologi web ini, saya menggunakan fungsi HTML Heading. HTML Heading sendiri berfungsi untuk membuat subtitle atau judul pada web. Kemudian pada ikon buka ini, saya menggunakan fungsi dari CSS button. Ketika kita buka, maka kita akan menuju ke data diri yang telah saya buat. Setelah itu, pada gambar Unisbank ini, saya menggunakan fungsi dari HTML Image dan HTML Link. Ketika kita klik, maka kita akan menuju ke halaman FTI Unisbank. Setelah itu, pada kalimat dalam rangka pemetaan mutu dan potensi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ini merupakan fungsi dari HTML paragraf. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf, kalian bisa menggunakan HTML paragraf. Setelah itu, pada ikon baca selengkapnya, ini merupakan fungsi dari CSS Link. Ketika kita klik, maka kita akan menuju ke halaman teknologi web yang berisi tentang sejarah-sejarah Unisbank, fakultas, dan jurusan yang ada di Unisbank. Pada fakultas dan jurusan ini, saya menggunakan fungsi dari HTML list. Setelah itu, pada ikon home, tag web, CSS, dan CMS ini, saya menggunakan fungsi dari CSS link. Ketika kita klik tag web, maka kita akan menuju ke halaman teknologi web. Ketika kita klik CSS, kita akan menuju ke halaman CSS atau Cascading Style Sheet. Ketika kita klik tentang CSS ini, saya menggunakan fungsi dari CSS button. Ketika kita klik, maka akan muncul pengertian dari CSS. Setelah itu, kita klik CMS. Maka akan muncul halaman tentang CMS. Pada ikon ini, saya juga menggunakan fungsi dari CSS Link. Ketika kita klik CMS WordPress, maka kita akan menuju ke halaman CMS WordPress. Pada bagian kelebihan dan kekurangan ini, saya menggunakan fungsi dari HTML list. Setelah itu, ketika kita klik CMS Drupal, maka kita akan menuju ke halaman CMS Drupal. Dan ketika kita klik CMS Moodle, maka kita akan menuju ke halaman CMS Moodle. Setelah itu, pada bagian Site dan Show ini, saya menggunakan fungsi dari JavaScript. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi-fungsi yang HTML, CSS, JavaScript yang saya gunakan dalam rancangan website saya. Ini saya akan mengupload atau mengonlinekan rancangan website yang telah saya buat dengan cara klik Manage, kemudian klik File Manager. Setelah itu kita klik bagian ini, upload file, kemudian cari
program-program yang telah kalian buat tadi. Setelah itu klik open, kemudian upload. Maka website kalian sudah online, bisa di-online-kan. Ini adalah contoh website saya yang sudah saya online-kan. Ini adalah contohnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara membuat sebuah website. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.